Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Winda Nurhayati. Saya guru di SD Negeri 14 Mandau. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang akulah si raja hutan dan tikus. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang singa dan tikus. Mari kita mulai. Di suatu hutan rimba, hiduplah seekor singa yang sangat perkasa. Para hewan menjulukinya sebagai raja hutan karena tubuhnya yang besar dan kuat. Para hewan sangat takut dan hormat kepadanya. Jika ada hewan yang berani kepada singa, ia pun tak segan-segan akan menghajarnya. Di suatu hari, singa sedang tidur dan bermalas-malasan. Ketika singa tidur, datanglah seekor tikus yang sedang berlari-larian. Dia berlari ke sana ke sini. Tanpa sadar, ternyata tikus menabrak sang singa. Akhirnya singa pun terbangun. Ia merasa terganggu karena telah membangunkannya dari mimpi indahnya. Sambil mengaum, singa pun marah. Siapa kau? Berani-beraninya kau membangunkan dan mengganggu tidurku. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak sengaja menabrak dan membangunkan tidurmu. Maaf katamu, aku ini adalah si raja singa. Tidak seekor hewan pun yang boleh menggangguku. Hewan besar ataupun hewan kecil sepertimu. Maaf Tuan, jangan makan aku. Biarkan aku pergi dari sini. Tapi singa tidak begitu saja melepaskan sang tikus. Dia merasa sangat marah kepada tikus. Siap-siap kau ya. Aku malah berpikir kau akan menjadi santapan malamku. Jangan Tuan, begini saja. Bagaimana jika aku berjanji aku akan menolongmu? Jika kamu butuh pertolongan, aku akan datang menolongmu, Tuan. Maafkan aku, Tuan. Lagi pula, tubuhku ini sangat kecil. Kamu tidak akan kenyang jika memakanku. Lelucon macam apa itu? Bagaimana bisa tubuhmu yang kecil bisa menolong aku? Tapi lagi pula, tubuhmu yang kecil itu juga tidak akan membuat aku kenyang. Ya sudah, pergilah kau dan jangan kembali lagi, ujar sang singa sambil melepaskan tikus begitu saja. Terima kasih Tuan, terima kasih. Aku akan mengingat janjiku. Sembari pergi dan meninggalkan tempat itu,
Tikus terus mengingat janjinya akan menolong sang singa suatu hari nanti jika sang singa membutuhkan pertolongannya. Dan beberapa hari kemudian sang singa pergi dari hutan. Ia pergi untuk mencari angin segar. Sudah beberapa hari ini dia menghabiskan waktunya hanya tidur dan bermalas-malasan. Dan kini saatnya dia mencari makan karena singa sudah merasa lapar. Aku mau berburu, makan. Aku mau mencari makan. Sambil bergembira, singa pun jalan dengan santai tanpa memperhatikan sekitar. Tanpa sengaja, kaki singa terjerat. Oh, aduh, oh. Ia berusaha melepaskan jeratan yang mengikat kakinya. Tapi sayang, jeratan itu terlalu kuat. Singa tidak mampu melepaskannya. Tolong, tolong aku, tolong, ujar sang singa sambil bersuara keras. Tapi seluruh penjuru mengabaikan suara singa karena tahu singa adalah hewan yang suka berburu dan akan menjadikan mereka sebagai santapannya. Sepertinya ada suara minta tolong. Suara itu seperti aku kenal. Sambil mendekati sumber suara, tikus mencari-cari siapa yang sedang minta tolong tersebut. Tikus pun ingat ternyata itu adalah suara singa. Setelah sampai di sana, "Tuan, apakah kau baik-baik saja?" "Tikus, apakah benar itu kau? Cepat, cari orang yang bisa menolongku." "Tentu saja, Tuan, aku akan menolongmu." "Mana bisa tubuh kecilmu itu menolong aku?" "Tuan, tunggu sebentar. Aku akan berusaha menolongmu." Singa terus mengaum karena sakit yang ia rasakan akibat jeratan di kakinya. "Jangan berisik, Tuan. Jika para pemburu dengar, maka mereka akan datang dan menangkapmu." Dengan gigi tajamnya, tikus menggigit satu persatu tali yang menjerat di kaki singa. Tunggu sebentar, Tuan. Sedikit lagi talinya akan putus." Akhirnya tali itu putus. "Wah, terima kasih, tikus. Kau begitu baik padaku, tikus. Maafkan aku ya, aku telah meremehkanmu." "Tidak apa-apa, Tuan. Aku hanya bertugas untuk membantu hewan lainnya." Sejak kejadian itu, singa dan tikus pun menjadi bersahabat. Dan sekarang singa tidak lagi jahat dan gila hormat. Dia bersahabat dengan siapa saja yang ada di hutan.
Oke, sampai di sini ceritanya. Jadi, dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa kita harus bisa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dan kita tidak boleh memilih-milih dalam berteman. Tidak boleh meremehkan orang lain. Siapapun itu, kita harus saling menghormati dan menyayangi. Demikian cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.